Hai, kembali lagi ke Alterneko. Ya, lagi-lagi hari ini saya akan membawakan topik yang cukup sensitif mungkin ya. Itulah terkait dengan rokok. Seumur hidup sampai saya itu berumur 24 tahun hari ini, saya tidak tahu rasanya rokok seperti apa, karena saya tidak pernah merokok. Bahkan satu sedotan pun tidak tahu rasanya seperti apa. Dan itu sesuatu yang cukup membanggakan bagi saya, karena sangat jarang sekarang orang-orang yang berpendirian untuk tidak merokok seperti itu. Karena saking banyaknya orang merokok. Yang cukup membuat saya heran dan aneh adalah kenapa orang bisa secandu itu dengan rokok. Bahkan setelah mengetahui potensi bahayanya, bahkan setelah mengetahui gambar-gambar mengerikan di bungkusnya, tetapi mereka tetap merokok. Bahkan ketika kita cari di internet, orang-orang yang memiliki perusahaan rokok atau bahkan bisa dibilang direkturnya di perusahaan rokok, mereka memilih untuk tidak merokok. Itu hal aneh. Padahal kalaupun mereka itu sakit karena rokok, karena penyakit yang disebabkan oleh rokok, mereka pasti punya uang yang cukup untuk berobat. Iya kan? Karena orang kaya. Tetapi ketika kita cari tahu alasan kenapa ia tidak merokok, itu adalah karena ia itu pria dewasa, kemudian saya memiliki pilihan untuk tidak merokok karena tahu bahayanya dan sayang keluarga itu. Alasannya sangat dewasa sekali dan sangat gentleman sekali. Yang anehnya adalah rokok itu justru malah marak di rakyat atau masyarakat menengah ke bawah, di mana penghasilannya pas-pasan, di mana mungkin kadang kurang, di mana ketika mereka itu jatuh sakit kena rokok, mungkin untuk berobatnya juga bingung uangnya dari mana, karena sakit yang disebabkan oleh rokok itu pasti mahal sekali obatnya, karena ya pengaruhnya adalah di organ dalam, di mana organ dalam itu biasanya pengobatannya itu cukup mahal karena organ dalam begitu. Tapi lagi-lagi saya tidak tahu ya kan, saya tidak tahu penyakit-penyakit rokok sepenuhnya, saya hanya tahu gambar-gambarnya mengerikan begitu. Itu hal yang cukup aneh, ya kan? Kenapa justru orang yang kaya raya, mereka tidak mau merokok, kenapa malah orang di kelas bawah, ya kan, menengah ke bawah, mereka justru merokok seperti itu. Tapi saya cukup memahami kenapa orang-orang itu memilih untuk merokok, karena iya, bagi mereka rokok itu adalah salah satu untuk melepas stres. Cicilan rumah, cicilan motor, ya kan? Itu semua kenapa ya? Banyak sekali hal yang mereka pikirkan sampai-sampai rokok itu menjadi hal untuk melepaskan stres. Kata orang-orang seperti itu. Bahkan mereka itu bisa memilih untuk tidak beli makan, yang penting bisa rokok. Banyak sekali orang seperti itu. Itu hal yang anehnya perokok itu seperti itu. Gitu. Saya juga heran. Kemudian, iya, perokok itu juga kebanyakan mereka itu ego dan mereka itu tidak peduli dengan orang sekitar. Karena ya, banyak sekali dari perokok itu yang mereka merokok di sembarang tempat, di tempat umum, tidak mempedulikan apakah di sekitarnya itu dia suka rokok atau enggak, tidak mempedulikan mereka itu terkena asap rokok atau tidak. Padahal perokok pasif itu bahayanya lebih besar daripada perokok aktif, ya kan? Semua orang tahu itu. Jadi iya, saya tidak tahu di mana letak gentleman-nya laki-laki yang merokok di keluarganya, di mana istri atau anaknya tidak merokok. Itu berbahaya. Dan ya itu cukup miris bagi saya, di mana empati mereka begitu. Karena yang namanya kesehatan keluarga itu adalah hal yang utama seharusnya, ya kan? Kemudian ini poin pentingnya, ini poin pentingnya. Saya itu tidak merokok. Kemudian ketika saya itu lagi berkumpul dengan orang yang merokok, itu seringkali mereka itu menawarkan ini rokok itu. Dia mau menyulut rokok, kemudian ia itu menawarkan rokok kepada saya. Kemudian saya bilang, saya tidak merokok gitu. Kemudian mereka malah bilang, oh bagus nggak merokok, malah lebih baik nggak merokok. Begitu. Aneh nggak? Itu aneh. Jadi secara tidak sadar mereka itu tahu bahwa rokok berbahaya, rokok itu tidak baik. Kemudian ketika orang itu tidak merokok, justru yaitu mensupportnya untuk tidak merokok. Begitu. Itu hal yang cukup aneh. Kenapa mereka bisa berkata seperti itu, tetapi mereka tidak bisa berhenti untuk merokok? Itu aneh. Itu aneh. Ya saya kira perokok-perokok itu ya pasti sadar betul akan bahayanya, tetapi mereka tidak bisa berhenti. Itu yang bikin saya heran gitu. Apakah rokok itu seenak itu sampai-sampai mereka tidak menyarankan orang lain untuk merokok, tetapi mereka tidak bisa berhenti untuk merokok? Itu aneh. Itu seperti lingkaran setan begitu. Ketika sudah masuk tidak bisa keluar lagi. Ya lagi-lagi itu tergantung niat. Kalau niatnya kuat pasti bisa sih. Karena ya rokok itu bukan sesuatu yang kalau kita tidak merokok itu pasti mati, enggak.
Itu hal yang cukup aneh bagi saya sih. Tapi ya, lagi-lagi saya juga tidak tahu cara berpikir orang yang merokok. Jadi kalian yang merokok bisa komen mungkin di bawah ya, kenapa kalian itu merokok dan kenapa kalian itu bisa gitu tidak bisa berhenti merokok. Karena saya seheran itu sebenarnya, sepenasaran itu gitu sebetulnya. Kenapa kok orang-orang bisa sekekeh itu sama rokoknya, sampai-sampai bisa melarang orang lain untuk tidak merokok, mensupport orang lain untuk tidak merokok, tetapi tidak bisa mensupport dan mendorong dirinya sendiri untuk berhenti dari rokok. Itu hal yang cukup aneh.